Bonjour, saya Zafira Merainisa. Di sini saya mengambil cerita Podent karya Charles Perrault. Cerita ini termasuk dalam kategori cerita rakyat Perancis dan Podent ini dibuat pada tahun 1694. Kemudian oleh Jacques Demy diangkat menjadi naskah teater pada tahun 1970. Nah, Podent sendiri menceritakan tentang kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu yang hidup sangat bahagia dan rakyatnya pun hidup makmur. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan hidup mereka menjadi lebih bahagia setelahnya. Namun, suatu saat ratu tiba-tiba jatuh sakit dan pada saat sekarat, ratu menyampaikan wasiat terakhirnya, yaitu raja boleh menikah lagi karena mereka belum mempunyai keturunan laki-laki untuk meneruskan tahta. Namun ada syarat yang ratu sampaikan, yaitu raja tidak boleh mencari perempuan yang lebih cantik daripada dirinya. Dan kemudian ratu pun meninggal dunia. Raja yang sangat berduka belum bisa memproses hal-hal itu dengan baik dan berjanji untuk tidak menikah lagi. Akan tetapi, para pejabat pemerintahan selalu mendesak raja untuk menikah dengan perempuan lain karena belum memiliki penerus tahta laki-laki. Dan raja ini memiliki seekor keledai yang sangat gemuk, keledai betina yang gemuk yang sangat amat beliau rawat. Nah, raja ini tuh memiliki delusional karena ditinggal istrinya, sehingga raja itu menyetujui untuk menikah lagi. Dan didatangkanlah lukisan-lukisan perempuan dari kerajaan lain. Namun, tidak ada satupun yang membuat raja itu tertarik. Sehingga, karena delusional yang dialami, dia memandang anaknya sendiri, yaitu Podent, sebagai perempuan yang sangat amat cantik seperti mendiang istrinya. Sehingga, raja pun ingin menikahi Podent. Nah, Podent ini yang kebingungan meminta syarat atas saran perinya, peri yang sama ini ada dengan dia kayak gitu. Meminta syarat seperti dibuatkan gaun, diberi perhiasan dan segala macamnya, diberi gaun yang mungkin terdengar aneh seperti gaun yang berwarna seperti langit, seperti matahari, seperti bulan. Namun raja itu menggelontorkan hartanya untuk membuat gaun-gaun tersebut. Jadi, nggak ada alasan lain oleh si Podent ini. Bahkan si Podent ini mengikuti saran perinya, yaitu meminta raja untuk membuatkan mantel dari kulit keledai kesayangannya itu. Dan disetujui juga. Jadi keledainya itu disembelih, kemudian kulitnya itu dibuat mantel dengan kepala keledainya itu masih di sini kayak gitu. Jadi di sini kepala keledainya gitu, terus mantelnya kayak gini. Nah, kemudian si Podent itu kabur dengan memakai mantel keledainya itu, menyamar dan dihadiahi tongkat sihirnya peri kayak gitu. Kemudian si Podent itu lari, kabur sampai di rumah peternak dan petani sepasang kayak gitu, sepasang suami istri. Dan Podent itu menginap di situ, bekerja di situ sebagai membantu mereka sehari-hari bersama dengan laki-laki lain. Jadi Podent itu sering digodain sama laki-laki yang ada di peternakan tersebut. Nah, si Podent ini kan memiliki kamar sendiri. Jadi dia itu kalau lagi libur beternak gitu, suka tuh nyobain gaun yang tadi dikasih raja itu dicobain dengan kulitnya yang warna putih kemerahan kayak gitu, yang tangannya kecil kayak gitu. Nah, suatu hari nih ada pangeran dari kerajaan lain datang kan dikasih jamuan sama orang-orang yang ada di sana. Tapi si pangeran ini tiba-tiba tuh ngelihat si Podent kayak ngintip gitu dari lubang pintu kayak gitu. Dan pangerannya tuh ngelihat Podent yang lagi memakai gaun yang cantik gitu dengan tangannya yang kecil, yang putih, kemerahan kayak gitu.
Dan pangeran ini tuh naksir ceritanya. Terus pangeran ini kembali ke kerajaannya. Karena saking jatuh cintanya ke Podan, si pangerannya itu tuh sampai jatuh sakit, sekarat kayak gitu karena jatuh cinta. Nah, akhirnya raja dan ratu pangerannya ini akan mengabulkan apapun. Kemudian pangerannya meminta si Podan ini untuk datang ke ke kerajaannya, membuat roti seperti itu, membuat kue. Dan disetujuilah oleh raja dan ratu ini. Kemudian si Podan membuat kue untuk pangeran tersebut. Namun di tengah-tengah membuat kue, cincinnya itu terlepas dan masuk ke adonannya kayak gitu. Kemudian pangeran yang memakan dengan terburu-buru pun hampir tersedak oleh cincin tersebut. Kemudian dicarilah itu pemilik cincin itu ke bangsawan semuanya dicari, tapi nggak ada yang ketemu karena cincin itu kan miliknya Podan kan. Akhirnya si raja pun membuat sayembara, pokoknya siapapun mau dari golongan apapun bakal dinikahkan dengan pangeran kayak gitu. Sehingga si pangeran pun bilang udah dicoba ke Podan kayak gitu, dan akhirnya dicobalah ke Podan dan cocok. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Poin yang menarik menurut saya di sini adalah bagian incest yang dialami oleh Podan yang disebabkan oleh delusional ayahnya sendiri, yang menjadi topik yang sangat menarik bagi saya. Karena ini sesuatu yang mungkin kalau di zaman sekarang nggak wajar ya, tapi di zaman dulu tuh wajar karena untuk mempertahankan status sosial, kekayaan, harta, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Bonjour nih.